kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang begitu luar biasa. Terima kasih kalau 2000 tahun yang lalu kau boleh lahir ke dalam dunia ini, sehingga kami ada sebagaimana ada kami sekarang. Kami ucap syukur untuk semua kasih karunia Tuhan. Sepanjang minggu ini kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kami nggak mungkin ada di tempat ini. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk semua bisnis kami yang boleh berjalan dengan baik sepanjang minggu ini. Di tengah-tengah mungkin ada kesulitan, tapi kami selalu mengucap syukur bahwa kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini juga kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami. Dan firman-Mu berkata, ketika pujian itu naik, bagaikan ukupan yang harum bagi Tuhan, dan kau siap memberkati umat-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka luas bagaikan tanah yang subur yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan itu bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga hidup kami nggak hidup gini-gini aja, tapi hidup kami hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan kiranya Engkau sendiri yang bertata dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap umat Tuhan yang siap mendengar katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, saya boleh dapat kesempatan lagi. Terima kasih untuk pastor di tempat ini yang sudah menghubungi saya. Terima kasih untuk jemaat Tuhan. Terakhir saya di sini tahun lalu ya Pak ya, bulan Agustus September gitu. Nah inilah saya. Waktu lalu saya pas kesini, waktu itu kita ibadah di Yuna, saya masih single Bapak Saudara. Ya puji Tuhan, hari ini saya sudah punya istri satu, anak baru satu. Jangan kebalik ya Bapak Saudara ya. Jangan istri baru satu, anak satu. Istri saya nama saya Zevanya Huta Barat, saya biasa dipanggil Zev. Saya melayani di gereja GKRI di Pondokopi dalam pengembalaan untuk jemaat muda, teman-teman pemuda. Lalu saya juga di kepengurusan di GKRI juga. Lalu saya juga saya punya satu pelayanan ministry namanya anak pendeta Bapak Saudara. Nah memang anak pendeta ini, siapa di sini anak pendeta boleh katakan? Oh, anak pendeta tuh kadang-kadang kusut Bapak Saudara ya, sama kayak saya juga, saya pernah kusut Bapak Saudara. Mungkin ntar dalam pemberitaan firman Tuhan ini, tahun lalu saya pernah kesaksian di tempat ini juga, betapa kusutnya hidup saya. Semalam saya dengan tim teens ya, betul ya? Kemarin kami dinner, saya cerita sedikit, saya spill dikit bagaimana kehidupan saya. Ternyata anak pendeta itu gak baik-baik aja Bapak Saudara. Jadi kalau lihat anak pendeta baik-baik aja, coba cek sekolahnya, cek pergaulannya. Oke, sekali lagi shalom Bapak Saudara. Boleh kasih senyum dulu ke kiri kanannya yang paling bagus. Kalau dia bapak-bapak atau ibu-ibu bilang, kamu cantik banget, hari ini kamu ganteng banget. Boleh ya? Oke. Anak muda mah seneng kalau kayak gitu, ada gebetannya dia cepet ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dalam beberapa waktu ini, sudah setahun ini, tema gereja kita tahu apa? Level up. Wah, level up. Yang jadi pertanyaannya, tahun ini kita akan habiskan dalam waktu 10 hari lagi, betul ya? Pernah bayangin gak Bapak Ibu? 10 hari lagi kita tinggalkan 2025 Bapak Saudara. Wah. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bayangkan, setahun ini kita sudah mendengar tentang level. Tapi di mana kita sekarang? Apakah level kita sudah up daripada tahun yang lalu? Apakah level kita sudah up dari 2 tahun yang lalu? Nah Bapak Ibu Saudara yang punya istri, punya suami, anak-anak yang punya orang tua, boleh nggak nanti di rumah atau sekarang boleh nggak nanya sama yang kalau misalnya dia di samping ya, tanya gini, Ma, Pa, hidupku ini makin serupa dengan Kristus nggak ya tahun ini? Yeah. Aku makin sabar nggak ya, Ma? Ibu-ibu boleh tanya ke papanya, Pah, aku makin gak cerewet gak ya di rumah? Anak-anak, Pah, Mah, aku makin hormat gak ya sama papa mama? Boleh tanya? Kira-kira jawab apa pasangan Bapak Ibu? Yang pertama, kemungkinan pertama dia lihat Bapak Ibu Saudara bilang, puji Tuhan, Papa makin sabar, Papa makin cinta Tuhan. Wah, Papa makin mengasihi keluarga, makin mencintai aku. Waduh, ibu-ibu mungkin nanya ke bapak, Pak, aku makin cerewet gak? Waduh, puji Tuhan, kamu sekarang cerewetmu di Komsel atau di Kesan aja. Jadi ke aku udah kurang gitu ya. Waduh, kamu makin mengasihi aku. Anak-anak, anak muda, bisa berani tanya ke papanya, mamanya?
tanya ke mamanya, "Ma, aku udah makin hormat sama mama." Kalau mama mau bilang, "Betul nak, sekarang di rumah beres, kamu sebelum ke kampus kamu beresin rumah kamu, aku makin melihat Tuhan Yesus dari kamu." Itu kemungkinan tapi ada kemungkinan kedua, betul ya? Dia lihat Bapak Ibu Saudara dari atas sampai bawah. Ngomong apa orang ini? Betul ya? Boleh kita refleksi sebentar? Kira-kira kita udah di mana ya? Kira-kira kita sudah di mana? Apakah kita sudah level up? Bapak Ibu Saudara, kata level up itu bukan sekedar, ya puji Tuhan kalau misalnya hari-hari ini bisnis kita makin maju, puji Tuhan. Mungkin juga hari ini yang tadinya berdoa, bergumul mengenai anak, dapat anak. Atau kesehatan kita level up, puji Tuhan, saya begitu senang. Tapi ada satu hal yang luar biasa dalam hidup ini, ketika kita level up, kita makin serupa dengan Kristus. Amin Bapak Saudara ya. Kita makin serupa dengan Kristus. Kita makin serupa dengan Kristus. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang juga ada orang Kristen banyak bilang gini ya. Kalau misalnya ada pendeta nanya, "Kamu udah di mana? Kamu udah level up belum?" "Aduh saya biasa-biasa aja, gini-gini aja. Saya dari dulu sampai sekarang gini-gini aja pastor." Wah, pertanyaannya Bapak Saudara, kalau anak Bapak Saudara ke sekolah dan dia kalau ditanya, "Kamu kelas apa sekarang?" "Kelas 2 SMP." Lalu tahun depan ditanya, "Kamu udah naik kelas?" "Belum, saya gini-gini aja." Kalau gini-gini aja berarti namanya tinggal kelas. Namanya tinggal kelas memalukan Bapak Saudara? Atau ada yang di sini, "Aduh kalau misalnya saya kelas 2 SMP saya mau tetap bertahan sama seperti Yesus tidak berubah, saya juga gak berubah, tetap 2 SMP." Ada yang mau? Enggak dong. Tuhan Yesus sebagai orang tua kita, Bapa kita, dia ingin kita naik kelas. Amin. Boleh bilang kiri kanannya, Tuhan ingin kamu naik kelas. Tuhan ingin kita naik kelas. Tuhan ingin kita dewasa. Bapak Ibu Saudara, saya ya puji Tuhan, kami tahun ini menikah. Saya menikah tanggal 25 Januari tahun 2025. Wah, tanggal cantik ya, 25/1/25. Waduh. Dan puji Tuhan di November kemarin anak kami lahir, anak kami yang pertama. Wah. Tanggal 11 November, 11/11 Bapak Ibu Saudara. Wah. Kemarin saya bilang sama anak-anak teens, hampir saya namain anak saya Shopee Bapak Ibu Saudara. 11/11 soalnya siapa tahu dapat diskon tambahan. Ketika anak saya lahir, dia begitu kecil, lalu beberapa hari waktu masih di rumah sakit, masih perawatan rumah sakit, saya coba ganti popoknya Bapak Ibu Saudara, dia pipisin saya. Semua ketika dipipisin itu bukannya bete, bukannya kesel, senang Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama mama, "Aduh aku dipipisin Daddy dipipisin, ngomong sama omanya, sama opungnya, semua diomongin. Sampai ke rumah, eyangnya ganti popok, dipipisin juga, senang Bapak Ibu Saudara. Besoknya kayak semua mencari dipipisin sama Aaron anak saya Bapak Ibu Saudara. Senang Bapak Ibu Saudara, betul ya? Bayangkan kalau dia suatu saat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun, masih dipipisin dan kami senang. Masuk logika? Kadang-kadang betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan menerima kita abadanya ketika kita masih berdosa, betul. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan gak terima kita gitu-gitu aja. Gak terima. Oleh sebab itu hari ini kita akan membahas 2 hal, 2 tools yang Tuhan pakai untuk kita mengalami namanya level up. Namanya tema saya hari ini adalah test and trial. Ujian dan pencobaan. Aduh pastor, ini gak enak sekali firman Tuhan. Salah saya datang hari ini ke gereja. Kenapa ke gereja hari ini test and trial? Oke, kita buka firman Tuhan dulu. Dari kitab Yakobus Bapak Saudara. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Mungkin kita bisa baca bergantian, saya ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara yang 13, kita terus bergantian sampai ayat yang ke-18 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat.
bersama, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin, Bapak Saudara. Hari ini firman Tuhan yang sudah kita baca, ada dua hal penting yang mau kita bahas hari ini dan kita pelajari, sehingga kita bisa level up di tahun 2026. Amin, Bapak Saudara ya. Sehingga ada lompatan-lompatan rohani yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga suatu saat kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Saudara, saya punya ilustrasi menarik. Waktu kecil, Bapak Saudara, ketika saya ini lahir pernah kecil Bapak Saudara ya. Jangan, waduh ini orang langsung gede, enggak. Saya pernah kecil, saya lahir 3,3 kilo Bapak Saudara. Ketika saya lahir, saya diceritakan sama orang tua saya, ternyata saya ini nggak mirip sama papa saya. Orang pada bilang, orang-orang pada bisik-bisik, ih nggak mirip bapaknya ya. Ya, biasalah orang Batak kalau berbisik itu berisik Bapak Saudara ya. Berisik banget, sampai kedengeran sama papa saya. Akhirnya papa saya nanya, "Mah, tolong jawab jujur dulu." Wah, bukan jawab jujur apa-apa. "Aku memang nggak mirip sama anak kami, sama Zevanya," kata papa. Mama bilang, "Oh mirip." Papa saya bilang, "Apanya? Sama-sama laki-laki?" "Bukan, ini spesifik," kata papa. Kata mama saya, "Coba sini, deketin tanganmu. Terus mana tangan anak kita? Sama-sama punya jempol?" "Bukan. Coba lihat kuku jari kamu sama kukunya Zevanya," dia bilang. "Kuku jari kami itu panjang-panjang Bapak Saudara. Itu mirip," katanya. Oh menarik. Bapak Saudara tahu, sekian lama berlalu waktu saya kecil, saya hanya mirip kukunya doang sama papa saya. Tapi sekian lama berlalu Bapak Saudara, sekian lama puluhan tahun berlalu, kalau Bapak Saudara kenal pendeta Richard Huta Barat, hafal mukanya? Saya jiplakan ya Bapak Saudara. Lihat semakin lama semakin serupa dengan Bapak. Awalnya kuku doang Bapak Saudara, tapi makin lama makin serupa dengan Bapak saya. Kalau Bapak Saudara bilang Bapak Saudara anak Tuhan Yesus, kelakuan kita, karakter kita makin serupa dengan Tuhan dong, betul? Kalau nggak makin serupa dengan Tuhan Yesus, berarti Bapak Saudara anak tetangga. Tetangga surga siapa? Neraka Bapak Saudara. Ya Bapak Saudara, hari ini kita akan belajar. Yang pertama, ujian. Ujian ini, saya membahas ini tentang fakta tentang ujian. Ujian adalah berasal daripada Tuhan. Tadi firman Tuhan kita sudah membahas bahwa Tuhan gak pernah mencobai, tapi Tuhan menguji kita. Tuhan menguji kita bagaikan seorang yang menguji emas sehingga dia timbul seperti emas tua, makin murni dan terus dimurnikan. Sifatnya untuk level up. Sebab tidak ada yang namanya naik kelas tanpa ujian, betul ya teman-teman yang sekolah, yang kuliah. Kita Bapak Ibu Saudara yang sudah lulus, kita gak pernah naik kelas kalau gak ujian, betul? Menyedihkan sekali pendidikan zaman sekarang, orang gak ujian terus naik kelas, betul ya? Sehingga kemarin sempat diprotes sama beberapa universitas-universitas, generasi pendidikan di atas COVID itu bobrok. Kenapa? Karena gak ada ujiannya. Betul ya? Ujian sifatnya adalah untuk kita naik kelas. Nah bentuknya bisa jadi tekanan dari luar. Ada tekanan dari luar, ada ujian yang sering Tuhan pakai juga dari pasangan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ujian yang paling baik adalah dari pasangan. Jadi suami ujian terbaiknya adalah istri, istri ujian terbaiknya adalah suami. Makanya ibu-ibu, kenapa suamiku gak berubah-berubah? Itulah ujian dari Tuhan atas hidupmu, supaya engkau makin murni, amin. Seringkali ibu-ibu bilang gini, aduh suamiku gak peka-peka. Ibu maaf, laki-laki itu gak mungkin peka sampai kapanpun, betul ya? Saya udah kasih kode kiri, kode kanan, kode depan, kode bawah, nggak bisa juga. Saya pernah dengar satu ilustrasi, ada seorang ibu, bulan depan mereka ada acara ulang tahun pernikahan ke-25 Bapak Saudara. Lalu ketika ini istrinya lagi memikirkan, aduh bulan depan ulang tahun ke-25 kami, saya mau minta apa ya sama suami saya ya? Akhirnya dia, wah saya tahu. Akhirnya pas dia lagi tidur, mereka tidur malam itu, lalu besok paginya suaminya lagi sarapan, dia bilang gini, "Dad, semalam aku mimpi," kata istrinya. "Mimpi apa?" "Aku mimpi ulang tahun pernikahan kita ke-25, kamu beliin aku 1 kotak perhiasan." Wah. Terus dengan suaminya dengan gagah dan berani, "Oke, kamu tunggu kamu tunggu bulan depan pas kita ulang tahun ke-25. Wah, itulah hari yang paling mengembirakan buat istrinya, Saudara.
Ketika satu hari menjelang dan pas hari H, waduh, suaminya datang dengan jas baik, istrinya dengan dress yang bagus sudah duduk. Suaminya datang di satu restoran bawa kotak, Bapak Saudara. Bawa kotak. Wow, istrinya senang banget. Waduh, suamiku nih baik banget. Bawa kotak. Mah, inilah hadiah yang sesuai dengan mimpi mama. Satu kotak. Wah, istrinya senang banget, sukacita. Pas dibuka, Bapak Saudara, buku tafsir mimpi. Lihat, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Suami-suami itu nggak peka. Saya selalu bilang sama istri saya, kamu jangan pernah marah kalau aku nggak peka. Kamu nggak usah kasih kode-kode, ngomong langsung aja. Betul, betul ya bapak-bapak ya? Dari ketawanya amin. Ibu-ibu, seringkali kita bilang, aduh suami nggak ngertiin aku udah capek seharian. Biar gimana pun suami-suami itu kadang-kadang nggak ngerti. Atau suami-suami kadang-kadang pulang ke rumah, ma jangan cerewet dong. Aku capek lelah. Bapak-bapak tolong mengerti. Ibu-ibu itu sehari itu harus menghabiskan kata-kata 20.000 kata satu hari. Jadi kalau ibu-ibu di rumah tangga cuma ngabisin dapur, anak, ngabisin cuma 3.000 kata, siap-siap malam itu bapak-bapak dapat 17.000 kata. Jadi itu ujian daripada Tuhan, yang Tuhan kasih lewat pasangan kita. Dan goalsnya adalah Roma 8 ayat 29. Karena semua orang yang telah dipilihnya dari semula mereka ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi goals daripada ujian adalah naik kelas untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Respon kita apa? Dalam menghadapi ujian, yang pertama, terima dengan sukacita. Kadang-kadang kita ngeluh, Tuhan capek, kalau boleh saya, ada satu ayat saya pernah, saat saya melayani satu keluarga muda, Bapak Saudara, baru menikah 3 tahun. Lalu dia bilang gini, Pastor, kalau ada satu ayat aja, tersirat, boleh bercerai, saya bercerai. Capek. Begitu juga banyak anak-anak muda yang capek, Tuhan uji saya capek, mau naik kelas capek, aduh. Firman Tuhan yang bilang sambut dengan sukacita. Yakobus memerintahkan kita atau menuliskan kepada kita di ayat yang ke-12 dan 13 dia bilang gini, count it all joy. Hitung semua itu sebagai sukacita. Berapa banyak anak siswa, anak mahasiswa ketika hari itu tiba-tiba ujian mendadak. Bete ya? Hari ini kita ujian, apa ya semua? Hore puji Tuhan gitu? Enggak, Bapak Saudara. Protes semuanya. Kadang-kadang kita nggak mau ujian, padahal ujian itu hanya dengan ujian kita bisa naik kelas. Sambut dengan sukacita. Sambut bukan sekedar optimis. Bapak Saudara tolong jangan kita menjadi orang Kristen optimis, tapi orang Kristen yang berpengharapan. Beda Bapak Saudara ya. Orang optimis itu segala sesuatu dipositifin. Saya bisa, saya berhasil. Nah ini saya kadang-kadang selalu bilang ke anak muda, jangan kamu suka afirmasi diri. Kamu saat teduh, gak usah afirmasi. Kadang-kadang orang afirmasi, kamu sukses, kamu berhasil. Ketika situasi gak ada, loyo. Situasi gak sesuai dengan kata-kata, loyo lagi. Pengharapan dalam Tuhan membuat kita melihat bahwa segala sesuatu adalah dalam tangan Tuhan, bahwa segala sesuatu dilakukan atas dasar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya pengharapan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, kalau hari-hari ini kamu lagi mengalami situasi yang sulit, doa-doa kamu belum dijawab, tetap berharap, amin. Tetap berharap. Menarik Bapak Saudara, makin sakit sebuah proses, berarti berkat akan siap keluar. Ibu-ibu yang pernah lahiran normal, makin sakit pembukaannya, makin cepat anak itu lahir, betul? Wah, nggak ada ibu-ibu di sini ya, bapak-bapak semua. Nggak ada yang normal. Maksudnya apa nih? Bukan saya yang bilang ya. Ibu-ibu kalau kita kayak saya pernah lahiran. Kemarin saya lihat istri saya dalam proses melahirkan, memang kami rencana waktu normal, tapi akhirnya nggak jadi, Bapak Saudara. Akhirnya sesar karena udah diinduksi 26 jam gak keluar juga anaknya. Dia begitu enak di dalam, mungkin ada coffee shop di dalam, ada apa, jadi malas sekali aku keluar katanya. Makin sakit pembukaannya, prosesnya, makin cepat berkat itu keluar. Jadi Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara lagi makin sakit sekarang ini,
mungkin penderitaan yang dialami oleh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ujian itu makin sakit, makin cepat berkat Tuhan, makin cepat Bapak Ibu Saudara level up. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita terhadap ujian? Kesabaran yang aktif. Kita harus punya kesabaran yang aktif. Kesabaran adalah keputusan yang berani, bukan sebuah yang pasif. Sabar menghadapi anak-anak, sabar menghadapi orang tua, sabar lagi menghadapi masalah pergumulan. Jangan gerasa gerusuk Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita ini kalau lagi ada masalah, kita begitu cepet banget. Pokoknya harus selesai. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Lagi ada masalah keuangan, tiba-tiba pinjol datang. Udah pinjol aja lah. Gak mau cari Tuhan. Gak mau sabar menghadapi masalah. Yang ketiga responnya, meminta hikmat. Minta hikmat Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, ujian yang kita alami, kita butuh hikmat Tuhan. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak dalam membesarkan anak, gak mudah ya, betul ya? Saya selalu berpikir, aduh Tuhan ini anak saya baru sebulan. Gimana ya masa depannya ya? Dunia ini makin jahat, betul? Betul ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, dunia makin jahat, pergaulan anak muda makin suram. Gimana saya? Kita butuh hikmat Tuhan, amin. Hikmat Tuhan hanya dalam firman Tuhan doang. Tiap pagi kita minta Tuhan, hikmat Tuhan, nyatakan baik kami ketika kami ingin melewati setiap masalah pergumulan dalam hidup kita. Yang keempat, respon kita adalah masuk dalam komunitas. Ketika Bapak Saudara dalam ujian, jangan pernah tinggalkan gereja. Jangan pernah tinggalkan kesan. Jangan pernah. Justru Bapak Yesus mendekat kepada komunitas rohani Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami satu peristiwa ketika tahun 2014. Saya begitu dikecewakan sama gereja di mana papa saya menjadi gembala. Waduh, hamba-hamba Tuhannya bersongkol dengan beberapa jemaat untuk membuat suatu fitnah yang luar biasa kepada papa. Akhirnya kami harus keluar. Di tahun yang sama, saya rencana tahun 2015 itu menikah Bapak Saudara dengan seorang wanita, iyalah masa seorang pria ya, seorang wanita yang 9 tahun udah saya pacarin Bapak Saudara. Wah 9 tahun. Saya selalu bilang ini KPR rumah aja udah hampir selesai, setahun lagi saya putus Bapak Saudara. Putus. Akhirnya saya nggak melihat bahwa itu adalah cara Tuhan untuk saya level up. Saya marah sama Tuhan. Saya tinggalkan komsel saya tinggalkan pelayanan saya tinggalkan gereja. Saya bahkan cabut dari rumah saya di mana rohani saya waktu awal-awal terbangun dari rumah. Saya cabut, saya pergi, saya ngekos di Mangga Besar, salah satu tempat yang paling baik di Jakarta, Bapak Saudara. Dari ketawa ya Bapak tahu ya. Baik banget. Oh, saya akhirnya jauh daripada Tuhan. Ketika saya ujian itu datang, bukan saya bergantung sama Tuhan, saya dalam komunitas, saya kabur. Akhirnya apa? Saya jadi bandar narkoba, Bapak. Saya hidup suka. Saya makin terang? Enggak. Saya mencoba bunuh diri 2 kali, Bapak. Saya pertama kali percobaan saya minum Wipol. Tahu Wipol, Bapak? Mati enggak, Bapak. 3 hari saya sendawa, bau beringin, Bapak. Enggak meninggal. Salah juga tuh Wipol. Coba saya minum Super Pel rasa apel, bau apel saya keluar. Yang kedua saya coba bunuh diri di tangan ini, enggak berhasil. Tapi ketika saya kembali kepada komunitas, Tuhan ubah hidup saya begitu luar biasa. Amin. Yang kedua Bapak Saudara, hasil daripada level up selalu ada reward. Level up ujian membuat karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada satu quotes yang menarik Bapak Saudara. Next slide. Tidak ada naik kelas tanpa ujian, tidak ada kedewasaan tanpa tekanan. Amin Bapak Saudara. Jadi ketika ada ujian, bersyukur amin. Boleh bilang kiri kanannya ketika ada ujian, ketika kamu lagi ujian, bersyukur, sukacita. Amin. Yang kedua Bapak Saudara, kita bahas hari ini alat kedua yang Tuhan pakai untuk kita mendapat namanya level up. Yang kedua adalah Tuhan mengizinkan namanya pencobaan, trials. Ada pencobaan. Nah, pencobaan ini sumbernya dari si iblis. Nah, jadi Tuhan, Bapak Ibu Saudara jangan salah berdoa ya. Tuhan,
lepaskanlah aku dari pencobaan-pencobaan yang kau berikan. Tuhan gak pernah ngasih pencobaan. Lihat tadi firman Tuhan berkata dalam Yakobus, Tuhan gak pernah kasih pencobaan. Tapi Tuhan izinkan pencobaan. Ada yang kedua, dari kedagingan kita. Kita masih dalam daging, coba cubit kiri kanannya, masih daging? Atau lebih banyak daging? Nah. Kita masih dalam daging. Dan sifatnya adalah untuk kita jatuh ke dalam dosa, bentuknya godaan. Bentuknya godaan. Jadi trials ini bentuknya godaan. Dan godaan ini banyak hal dari kelemahan-kelemahan kita digoda. Nah, pencobaan, saya mau sedikit membuka mata pikiran kita. Pencobaan ini memiliki pola yang terus-menerus sama, Bapak Saudara. Slide. Nah, ada namanya baiting pattern. Bapak Saudara ada yang di sini suka mancing? Kalau mancing atau ada teknik dasar dalam baiting pattern atau mengumpan. Yang pertama, umpan dipasang. Kata umpan dipasang di sini, ini adalah umpan yang tepat. Bapak Ibu Saudara kalau mau, saya juga baru tahu, ternyata kalau Bapak Ibu Saudara mau mancing ikan mas, itu Saudara mancing ikan apa yang di laut nih? Ikan kerapu, betul ya? Ada yang suka mancing sini? Ya kalau ikan mas kasih pelet-pelet aja makan dia Bapak Saudara, ngasih nasinya makan. Bapak Saudara kasih nasi buat ikan kerapu, nggak bakal dimakan. Bapak Saudara lagi mancing di laut, buat mancing ikan kerapu sama ikan tuna, beda. Betul? Iblis, kedagingan, tahu persis apa yang menjadi kesukaan-kesukaan kita. Jadi kalau Bapak Saudara suka marah, bapak-bapak suka marah-marah, nah dia akan mancing di situ terus tuh. Anak muda, kamu pacaran yang gak kudus, dia akan mancing terus di situ tuh. Ibu-ibu, tahu kelemahannya adalah bergosip dengan alasan tolong didoakan ya si itu begini. Tolong didoakan ya si itu gini. Belum seminggu tolong didoakan, udah 20 orang tahu. Itu bukan tolong didoakan, itu bergosip. Karena digosok makin sip dia katanya. Iblis tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Jadi dia umpan dengan umpan yang paling cocok. Sehingga kita apa? Kita tertarik, betul? Awal-awal kita tertarik, wah cobalah cicip-cicip sedikit. Sehingga ketika udah tertarik, hati kita tertarik, akhirnya kita makan umpannya. Akhirnya kita jatuh. Dan pola ini, pola yang sama, terus menerus. Akhirnya menjadi sebuah ikatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, iblis itu ngasih kepada kita rantai untuk mengikat kita. Dia selalu kasih kita mata rantai. Dia nawarin kita mata rantai. Tahu mata rantai ya? Satu persatu. Jeff, nih. Oh bagus ya. Coba. Nih yang kedua, makan ambil. Lama-lama jadi rantai, kita sendiri melilit diri kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tiba-tiba di sini saya sebagai pastor tiba-tiba datang cewek, ayo pastor jatuh sama cewek ini, nggak mempan Bapak Saudara. Tapi coba dia kasih dulu dari TikTok, betul ya? Saya lagi scroll TikTok, lewat itu cewek, betul? Kadang-kadang kita membiarkan hal-hal kayak gitu, scroll TikTok kita akhirnya mempengaruhi otak kita. Kita membiarkan amarah-amarah kecil yang hari itu terjadi dalam hidup kita sehingga suatu saat kita bisa menjadi amarah yang besar. Kita simpan kekecewaan dalam hati kecil, kita kecewa kecil, akhirnya menjadi luka hati dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa kita, Allah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan dia mengizinkan yang namanya pencobaan datang dalam hidup kita supaya kita bisa naik kelas. Kuncinya adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Memang dosa itu nikmat. Siapa yang bilang di sini dosa nggak nikmat? Ada yang bilang di sini dosa nggak nikmat? Dosa enak ya? Nggak ada yang ngangguk. Semua sini orang suci. Terima kasih Pak Pendeta. Semua di sini nggak pernah melakukan dosa. Yang namanya dosa itu enak, betul ya? Anak muda, kamu jatuh lagi hari malam minggu kemarin mungkin. Jatuh lagi sama pacarmu kemarin. Enak. Tapi setelah jatuh, nyesel. Nah, ada beberapa petunjuk praktis
Dalam beberapa poin ini akan saya tutup Bapak Saudara. Ada beberapa petunjuk praktis untuk kita menang atas pencobaan. Boleh katakan kiri kanannya, kamu harus menang atas pencobaan. Oke. Yang pertama, firman Tuhan bilang apa? Tunduk kepada Allah. Kata tunduk kepada Allah berarti meletakkan diri di bawah kendali Tuhan. Bapak Saudara pernah lihat orang hanyut di sungai? Atau ya nggak usah lihat langsung lah, lihat di TV lah. Kalau Bapak Saudara lihat doang orang hanyut sih saya kesal juga. Mungkin kita pernah lihat orang hanyut di sungai. Kalau orang hanyut di sungai, dia hanya sedadanya doang, tangannya masih bisa menggapai apapun, betul ya? Nggak bisa menggapai. Tapi ketika dia tenggelam, dia nggak bisa gapai apa-apa, dia hanya ikut arus itu doang. Kata tunduk kepada Allah, meletakkan diri di bawah kendali Allah, itu kayak kita tenggelam, betul-betul tenggelam dalam sungai. Sehingga semua keinginan Tuhan, semua rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan atas hidup saudara, Tuhan, Bapak Ibu Saudara ada di dalam sungai itu, dialiri terus sampai kepada level yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Tunduk kepada Allah. Yang kedua, lawan pencobaan. Ini penting. Jangan pernah mentolerir sedikit pun atau mencicipi sedikit pun yang namanya pencobaan. Betul ya? Pengalaman kita lah bapak-bapak, anak muda, ibu-ibu. Kalau kita coba sedikit yang namanya dosa itu, lama-lama apa? Nagih, betul? Orang yang narkoba, saya narkoba, nggak langsung saya narkoba. Awal mula dari apa? Dari rokok dulu. Sosial, apa istilahnya ya? Bukan sosial experience. Saya mencoba bersosial doang karena teman-teman saya ngerokok, saya aja ngerokok dah, ngerokok. Awalnya nggak habis ngerokok apa? Minum, cukup. Nggak cukup, akhirnya narkobaan Bapak Saudara. Narkoba cukup? Nggak boleh jadi narkoba pemakai mah levelnya, aduh, bandar Bapak Saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara yang terikat judol, awal-awal masang berapa? 20.000 doang. 10.000 kayak nggak bisa deh. Kok tahu Bang? Saya pernah dulu, waktu saya pernah jadi admin judol Bapak Saudara. Waktu saya hidup kacau, saya pernah jadi admin judol. Jadi yang judol-judol, tolong please, saya adminnya di sini, saya pernah mana? Kamu dibodoh-bodohin. Awal mula 10.000, lama-lama 50.000 naik, betul? Lama-lama berapa? 100.000, 1 juta, 2 juta, lama-lama rumah dijual. Lihat dosa. Awalnya cicip dikit doang. Teman-teman anak muda, awalnya cuma scroll TikTok, lihat cewek yang miskin. Tahu miskinnya? Bajunya kurang. Itu masuk ke otakmu. Kamu menikmati. Lama-lama kamu buka situs yang gak bener. Lama-lama akhirnya kamu ke tempat-tempat yang gak bener. Lihat dosa itu. Kamu cicip sedikit. Kamu buka ruang sedikit. Dia masuk. Dan dia menguasai hidupmu. Jadi Bapak Saudara, lawan pencobaan selagi kecil. Ada kecewa dikit. Terluka sama pendeta. Aduh pastor tadi salaman gak lihat muka saya. Langsung ampuni. Kalau enggak lama-lama jadi luka hati Bapak Saudara. Kepahitan. Yang ketiga, gunakan perlawanan yang tepat. Beda pencobaan, beda pula cara mengatasinya. Lihat Yusuf. Tahu ya Yusuf? Bukan Yusuf Sinaga Bapak Saudara. Bukan Yusuf. Bukan Yusuf ayahnya Yesus. Yusuf di Mesir. Waktu itu dia diganggu sama yang namanya Ontipot. Betul ya? Onti Potifar, tante Potifar, betul ya? Istri dari Potifar. Bapak Saudara jangan kira istri Potifar ini jelek, enggak. Dia ini adalah waktu itu dia adalah mantan ratu kecantikan Mesir. Tahu ya ratu kecantikan gimana? Oh pasti TOPBGT Bapak Saudara. Top. Cara yang dilakukan Yusuf apa? Ketika digoda? Kabur, lari. Lari. Kalau menghadapi situasi seperti itu, lari. Jangan ngintip-ngintip dikit. Ada orang gak ya? Kabur. Ada tawaran korupsi? Kabur. Ada tawaran nipu di bisnis? Nipu kecil-kecil lah, pastor. Aduh, cuan ntar gak gede, cuannya gak gede, cuannya tipis. Tipu dikit-dikit lah. Kabur.
Lawan dosa dengan cara yang tepat. Kalau untuk perzinahan, korupsi, untuk dosa-dosa yang bisa langsung kita buat, kabur. Tapi ada juga yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara ada sakit hati sama orang, jangan kabur, datengin orangnya. Bapak Saudara biasanya kalau ketemu misalnya di Bapak Saudara lagi belanja di Chandra lah. Saya taunya Chandra doang sih di sini karena deket Yuna ya, saya sering bolak-balik. Lagi belanja, tiba-tiba di satu lorong, bapak-bapak, ibu-ibu atau anak muda, lihat orang yang pernah nyakitin. Yang pernah nipu gitu misalnya. Wah, dia tuh. Apa yang dilakukan? Mudah-mudahan dia nggak ngelihat. Boleh? Kabur. Itu juga pencobaan. Kita masih mau ke kedagingan kita, nggak mau mengampuni orang tersebut, atau kita samperin. Namanya kalau kekecewaan, kita samperin. Beda ya. Jadi kalau cobaannya datang berupa dosa-dosa yang sosial, perzinahan, korupsi dan lain sebagainya, kabur. Tapi kalau untuk dosa sakit hati, samperin. Kalau dosanya itu gosip, ibu-ibu gang, sini nggak ada, ibu-ibu komplek lah. Dia gosip, ngomongin si ini, ngomongin si itu, wah. Caranya apa? Diem. Betul? Hadapi cobaan dengan cara yang tepat. Kita takut, kita khawatir. Apa yang harus kita coba? Percaya sama Tuhan. Bapak Saudara, kekhawatiran itu meng-cancel doa kita. Kadang-kadang kalau kita berdoa, Tuhan, berkati anakku, berkati istriku, berkati anakku hari ini sekolah. Ketika amin, kita melihat anak kita, aduh. Jadi apa maknanya Bapak Ibu kita berdoa ya? Kadang-kadang kita berdoa, kita masih khawatir. Dan firman Tuhan berkata, bukan firman Tuhan. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa kekhawatiran itu meng-cancel doa kita. Tahu meng-cancel? Kalau Bapak Ibu Saudara mematikan, betul. Bapak Ibu Saudara lagi nelpon, lalu ada orang nelpon Bapak Ibu Saudara matikan teleponnya, dia cancel. Bapak Ibu Saudara ketika kita lagi berdoa baik sama Tuhan, Tuhan udah dengar. Tapi ketika kita khawatir, itu meng-cancel doa kita dan itu dosa Bapak Ibu Saudara. Khawatir. Next slide Bang. Kemenangan rohani, kemenangan atas cobaan bukan soal kuat, tapi soal taat. Soal taat kok, bukan yang lain-lain. Nah yang terakhir Bapak Saudara, bagaimana cara kita mengatasi kita agar kita menang atas pencobaan? Biarlah firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Biar firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Mazmur 119 ayat yang ke-9 bilang apa? Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Makanya penting kita masuk dalam kesan. Makanya penting tiap-tiap pagi kita baca Alkitab. Boleh tanya kiri kanannya, kamu pagi ini saat teduh gak? Oh enggak, hari ini saya 2 kali dengar pendeta khotbah, ngapain saya saat teduh? Bapak Saudara, makin banyak kita makan firman Tuhan, makin kita tidak akan suka akan namanya dosa. Bapak Saudara yang kekasih, next slide Bang. Saya menutup dengan satu statement ini ya. Mujizat terbesar bukan ketika kita sakit sembuh. Mujizat terbesar juga bukan ketika doa-doa kita dijawab. Bahkan mungkin kita bilang, oh kalau mujizat terbesar itu adalah orang mati bangkit. Keren, keren Bapak Saudara. Tapi kalau orang mati itu bangkit, dia mati lagi gak? Mati lagi Bapak Saudara. Orang yang sakit sembuh, mati juga gak? Mati juga. Mohon maaf lah, terlalu fokus mujizat kelihatannya fisik. Tapi ada mujizat yang paling besar sepanjang zaman. Dalam hidup kita. Dan kita berubah makin serupa dengan Kristus. Itu mujizat terbesar. Itu mujizat terbesar. Kalau Bapak Ibu Saudara punya sakit penyakit datang dapat mujizat, puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ketika sehat malah makin jauh dari Tuhan, itu namanya berkat jadi kutub. Tapi mau hari ini Tuhan kasih kita 2, apa? Ujian dan cobaan. Dan Tuhan mau kita menang di dalamnya.